Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini Ekis YouTube barengan sama Board of Director-nya Hima Ekonomi Islam. Nah, biar makin seru nih Ekis YouTube-nya dan biar pada tahu Board of Director-nya siapa aja sih, boleh kita perkenalan dulu sama Board of Director-nya. Boleh dimulai dulu dari Kak Sergi. Oke, halo, kenalin gue Sergi Firziza Fendis, biasa dipanggil Sergi. Alhamdulillah tahun ini kebetulan jadi ketua himpunan. Halo teman-teman. Halo Kak Sergi. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Tenia Dwiananda, bisa dipanggil Tenya. Aku di sini sebagai wakil ketua himpunan ekonomi Islam. Halo Kak Tenya. Halo Tenya. Halo teman-teman semua, kenalin aku Fisabilillah Hadisya Siregar, biasa dipanggil Visa. Aku tahun ini diamanahi sebagai sekretaris umum. Hai. Halo Kak Visa. Halo Visa. Halo, kenalin semuanya. Aku Fatia Nisa dari Ekis 17. Alhamdulillah tahun ini diamanahi sebagai Board of Director-nya Direktorat Internal. Halo Kak. Halo Fatia. Halo semuanya, kenalin nama aku Nabila Rofa, biasa dipanggil Bey. Tahun ini aku diamanahi sebagai Direktur dari Direktorat Pengembangan Sumber Daya Insani. Halo. Halo Kak Be. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudhistira Nugroho, bisa dipanggil Adi. Tahun ini Alhamdulillah diamanahi sebagai Direktorat Pelayanan Publik. Halo semua. Halo Kak Halo Adi. Kak Halo Adi. Adi. Halo semuanya, kenalin nama aku Garindia Ranggali Fedrin, biasa dipanggil Aga atau Garin. Alhamdulillah tahun ini diamanahi sebagai Direktur Keilmuan di Hima Ekonomi Islam 2020. Halo semuanya. Halo Kak. Halo Kak. Halo semua, Kapung Hap, ya, nama saya Nurhab Abdul Karim, bisa dipanggil Hafiz aka Hafiz, oke. Ya, saya di sini BOD, minat dan bakat alias Seniba. Halo semuanya. Halo Kak Hafiz. Hafiz. Halo semuanya, kenalin nama aku Jasmine, di sini sebagai direktur dari Direktorat Eksternal. Halo Kak Min. Halo Mine. Nah, karena udah perkenalan semuanya nih, kita lanjut aja masuk ke bagian sesi pertanyaan nih. Oke, kalau selama daring ini kerjanya BOD, pastinya kita rapat online, terus kemudian rapat online-nya rutinan setiap minggu, terus kontrol ke teman-teman BOD, kita juga ada multi chat sama teman-teman BOD, kiranya itu buat nge-follow up nih, setiap departemen itu kabarnya gimana, dan emang rutinannya terkhusus di BOD itu bisa rapat seminggu tuh 2-3 kali sih. Kalau yang gue sama Tenya mungkin bisa lebih gitu kalinya. So, boleh dilanjut ke teman-teman yang lain. Oke. Kalau aku sendiri di sini yang pastinya tugas utamaku tuh adalah nge-backup Sergi sih. Kalau misalkan Sergi ada berhalangan hadir suatu kegiatan atau apapun itu, aku pastinya harus nge-backup Sergi gitu. Tapi di sisi lain mungkin di sini juga sama fungsi BOD itu adalah fungsi controlling. Pastinya kita tiap saat nge-controlling dari teman-teman BOD ataupun teman-teman BPH sekaligus gitu. Bahkan di sini pun sekolahku sama Sergi sekalipun kita ada safari dan biasanya kita keliling ke tiap-tiap departemen. Paling kayak gitu aja kalau tugas kita selama di online. Jadi kalau aku kerjanya karena online, sedangkan aku kan ngurus administrasi, persuratan, terus keuangan. Jadi sekarang semuanya serba online. Jadi nagih uang kasnya online, terus bikin proposalnya juga online, kayak gitu deh. Aku karena banyak kegiatan yang menyesuaikan buat internal sendiri, karena kan internal itu banyak banget kegiatan yang harusnya tatap muka kan. Jadinya kemarin sempat brainstorming juga sama Ika sama IO buat
menyesuaikan acara-acara yang harusnya tatap muka itu jadi gimana nih tetap bisa jalan gitu walaupun keadaannya lagi kayak gini. Dan lumayan PR juga ya sebenarnya karena ya itu dia tadi kayak harus dijaga nilai-nilainya yang tetap harus berasa gitu, tetap ada hima, tetap ada kekeluargaan di dalam hima maupun di non himanya kayak gitu. Tapi alhamdulillah so far insya Allah sampai akhir semoga dilancarkan ya sampai akhir. Kalau dari aku gitu aja. Kalau aku di PSDI sama sih sama teman-teman biodi semua, kayak kita cari cara gimana supaya proker kita tuh terjalan walaupun dari salah satunya kayak Oasis kemarin kayak pertama kali banget, iya sih semuanya pertama kali, gimana caranya ospek jurusan tapi dalam bentuk daring gitu. Jadi ya challenge sih, gitu dari aku. Oke, kalau dari aku alhamdulillah sama yang lain ya. Jadi pasti fungsi dari biodi itu pengawasan atau controlling. Kalau dari Direktorat Pelayanan Publik kita hanya mengadakan acara secara online. Aku juga kemarin ikutan bantu-bantu di program kerja di departemen yang aku bawahi, yaitu kemarin itu di Teknik gitu. Dari aku cukup. Oke, kalau dari aku alhamdulillah bisa ngerasain lumayan banyak pengalaman di sini karena bisa dapat dari atas, yaitu dari Sergei sama dari Tenya sama dari MP juga. Kemudian di sini juga aku ngerasain sendiri ke bawah tuh kayak gimana, kayak ke teman-teman kadep dan ke teman-teman deputi. Buat kalau di keilmuan sendiri banyak ya yang challenging di sini. Ada proker besar, salah satunya ada PAIS, kemudian banyak proker-proker juga lainnya yang benar-benar menuntut kita untuk challenging dan creativity gitu. Jadi ya lumayan menantang buat di masa pandemi kayak gini. Oke, terima kasih Aga. Oke, lanjut aja mungkin ke gue. Halo teman-teman semuanya. Gue dari Biodi Minat dan Bakat. Paling cukup ini aja sih, kayak ini sebuah tantangan banget. Emang masa pandemi ini nggak jauh beda sama yang lain. Kayak apa ya? Yang harusnya kita lebih mengeksplor di tatap langsung, kayak contohnya jual-jualan gitu langsung, dan mungkin olahraga dan yang lain-lain juga sebenarnya lebih bagusan langsung. Tapi kita di sini malah kaget sekali dengan adanya corona ini, jadi kita juga menyesuaikan dan alhamdulillah program-program kemarin juga lancar-lancar jaya aja. Saya cukup senang. Oke, terima kasih. Jadi kalau dari Direktorat Eksternal itu emang ada beberapa proker yang nggak bisa dijalani di kala pandemi ini. Tapi proker-proker tambahan lainnya itu bikin Direktorat Eksternal khususnya anak-anaknya juga jadi lebih produktif lagi loh, karena banyak hal-hal baru yang kita pelajarin di masa pandemi ini kayak gitu sih. Jadi tetap produktif lah walaupun online gini. Nah, buat tantangan dari setiap direktorat nih beda-beda ya ternyata. Nah, kalau misalnya dari setiap BOD nih, aku pengen tanya, pernah nggak sih kepikiran buat mundur jadi BOD? Karena kayaknya kalau jadi BOD itu walaupun kerja di balik layar, tapi tugasnya sangat amat banyak. Coba nih, kira-kira ada sempat kepikiran kayak gitu nggak sih? Kalau disebut kepikiran buat mundur sih enggak sih ya, karena emang itu udah keputusan buat maju, dan kemudian ya udah niat dan emang harus dituntasin selama setahun, jadi kepikiran maju sih enggak. Tapi kalau ditanya pusing atau enggak sih pasti ya pusing ya, gitu paling. Oke, kalau dari aku sendiri, jujur iya sih sama kayak tadi Sergi bilang, pusing iya, capek iya, karena banyak penyesuaian yang kita lakuin juga gitu. Cuman kalau untuk posisiku sampai saat ini gitu, aku bukan lagi mikirin gimana caranya aku bisa stay di sini, bisa nyaman di sini. PR aku sekarang adalah untuk nge-keep teman-teman semua, gimana teman-teman tetap nyaman. Jadi untuk pikiran aku pernah ingin keluar atau enggaknya di Hima sih nggak pernah, karena itu tadi aku bukan lagi mikirin gimana caranya aku untuk nyaman, tapi gimana cara teman-teman Hima untuk stay di Hima. Kayak gitu sih. Oke, pernah nggak mau mundur dari BOD? Sebenarnya enggak sih, justru kayak apa ya, challenging aja, karena BOD yang tahun kemarin kan yang bagian aku agak dia tumbang di tengah jalan. Nah, aku pengen istiqomah sampai akhir, justru aku tuh itu ingin menguatkan diri lah. Masih ke-mute, Kak. Fatia.
Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yuk, bisa Semua yuk. berproses. Bisa. lebih ke arah jujur ya. Kalau boleh jujur lebih ke arah capek dan mentok sebenarnya. Karena kalau aku sendiri kemarin sempat jujur ya, sempat kesulitan banget gitu untuk mencari cara gimana ya biar bla 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 bisa tetap bla 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 gitu. Pada akhirnya sebenarnya jawabannya akan ketemu juga gitu. Jadi kalau misalnya dibilang mengundurkan diri sih enggak ya, tapi lebih ngerasa kayak di saat lagi ada masalah tuh kayak aduh kayak gue kurang capable deh, aduh kayaknya gue kurang ini deh gitu. Jadi lebih ke apa ya, banyak nyalahin diri sendiri juga gitu loh. Kalau aku sih kayak gitu. Oke, kalau aku sendiri sih nggak ada ya niatan buat ngundurin diri, cuma capek pasti capek, tapi satu hal yang bikin semangat lagi tuh ya teman-teman BOD sendiri sih, karena kadang tuh kita nggak cuma rapat, tapi ada aja kekonyolan gitu, kalau dari aku. Oke, kalau dari aku untuk keinginan untuk mengunduran diri kayaknya enggak sih, karena udah tahu juga peran dan tanggung jawabnya. Jadi emang ya udah kita udah ngambil di sini terus kita selesaiin juga. Oke, kalau dari aku sendiri sedikit melenceng dari jawaban teman-teman yang lain ya. Aku dari LPJ pertama udah pernah ada kepikiran buat kayak gitu. Karena jujur aja nih tahun pertama aku juga di Hima kayak apa yang ngerasa aduh ini kayak bukan jalanan di sini deh. Cuma ya itu tadi balik lagi ke teman-teman BOD, balik lagi ke teman-teman keilmuan khususnya kayak ini nggak mungkin deh kalau gue tiba-tiba di tengah jalan ninggalin kayak gini. Jadi kayak tetap aja semuanya bakal balik lagi, dan ya itu emang apa ya, kayak itu adalah proses kayak lo capek dengan suatu kerjaan, dengan suatu yang lo kejar tapi ternyata nggak sesuai target, terus lo memikirkan hal-hal seperti itu mungkin dan itu wajar. Jadi alhamdulillah banget gue masih bisa ada di lingkungan ini dan ya sangat amat bersyukur gitu. Oke, terima kasih Aga. Untuk aku ya, Hafiz, jujur aja yang namanya profesionalisme itu sudah komitmen dari awal ya. Jadi saya tentunya melenceng dari itu. Dulu saya sempat menghilang teman-teman, kalau teman-teman tidak tahu. Saya sempat menghilang, sempat titik rendah, sempat putus asa. Gimana ya? Ya karena apa ya? Karena pada zamannya teman-teman saya atau apa-apa saya banyak tekanan-tekanan gitu lah dari omongan-omongan atau dari apa-apa. Jadi saya di situ sempat ingin keluar, bahkan bukan keluar sih sebenarnya. Saya karena tahu profesional jadi saya lebih ke diam, meditasi. Iya, jadi seperti itu. Terus akhirnya selama saya meditasi saya menemukan suatu penjelasan yang tidak baik gitu. Bahwa sebenarnya meditasi ini tidak baik gitu. Akhirnya teman-teman BOD saya merangkul saya kembali. Saya sudah sesat di jalan padahal merangkul kembali, dan akhirnya saya masuk kembali. Dan saya semenjak ada di BOD lagi saya merasa jalan Tuhan adalah jalan yang benar dan BOD adalah jalan Tuhan yang benar. Ya paling itu dari saya. Saya senang gitu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau bisa standing applause. Allahu Akbar. Tagline belum nih kayaknya. Lanjut. Kalau dari aku, jujur nggak ada. Aku sayang Hima. I love you guys semuanya. Wah, jawabannya bervariasi ya ternyata. Jadi itu guys, sebenarnya unek-unek dari board of director-nya Hima. Jadi walaupun kerja di balik layar, tapi ternyata ada ada senang dan sedihnya tersendiri buat masing-masing board of director-nya. Terus kita lanjut lagi nih. Oke, kalau ditanya harapan buat di akhir kepengurusan, harapannya kita bisa kumpul bareng, terus kita bisa main bareng sebelum kita beneran sibuk sama dunia masing-masing. Jadi pengennya kita bisa ngadain perpisahan offline lah, sekiranya online tetap ada, dan nanti di Januari atau Februari mungkin sekiranya kita bisa
purpose secara offline, bisa main bareng, bisa cerita bareng lagi, dan bisa foto bareng lagi gitu. Karena pengen banget gitu bisa ketemu sama kalian sebelum sibuk sama dunia masing-masing. Gitu sih. Oke. Kalau dari aku sendiri, aku sebenarnya paling menghindari pertanyaan-pertanyaan tentang harapan, kesan-pesan dari Hima karena bakalan melo banget itu, apalagi udah di masa-masa terakhir dan ini masa pertama aku di Hima yang benar-benar merasa ini best team yang pernah aku temuin gitu di beberapa organisasi yang udah aku ikutin gitu, dan di sini aku tidak mendapatkan sedikit pun kesan buruk, bahkan kesan baiknya banyak banget gitu. Jadi harapannya sih bisa pengen ngobrol lebih banyak lagi sama teman-teman Hima, karena setelah Safari sama Sergi kemarin tuh banyak banget yang ingin disampaikan sebenarnya sama teman-teman Hima. Jadi pengen banget ketemu sama teman-teman Hima. Bener kata tadi Sergi, mungkin secara offline gitu, walaupun nanti kita nggak tahu ya bakalan kayak gimana keadaan, tapi tetap diusahakan, pengen sih seperti itu. Dan harapannya untuk sebelum kepengurusan ini beres, tetap totalitas buat teman-teman semua, karena pastinya Hima bakalan memberikan satu edit value baru buat teman-teman semua. Harapan aku di akhir ya semoga bisa ketemu ya tahun depan, terus semoga anak-anak Hima tuh bisa ngambil manfaat dari kepengurusan Hima tahun ini dan pada lanjut di tahun berikutnya. Oke, kalau aku harapannya pasti pengen banget ketemu sama semua pengurus Himapas, dan pastinya pengen banget Hima tahun ini tuh punya kesan sendiri buat tiap individunya. Kalau aku harapannya sebagai anak Hima yang paling muda, yang paling baru, tiba-tiba jadi direktur, ya itulah ya, otomatis pengen banget sih ngerasain gimana sih sebenarnya acara-acara offline. Ya qadarullah, Allah telah memberikan jalan yang terbaik, rasa disuruh mikir lebih keras lagi dari cara-cara online ini. Kayak gitu aja. Kalau aku ya teman-teman semua, aku senang banget di sini, dapat pengalaman banyak, apalagi jadi upstart lah ibarat Ibu Biodi, dan yang paling penting YOLO teman-teman, you only live once, oke? Jadi ini kesempatan terbaik kalian, jadi buat adik-adik percaya sama saya, harus ikut IMA. Kalau nggak ikut IMA nyesel, itulah. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Paling itu ya sih harapan saya buat adik-adik IMA. Oke, next. Dari aku harapannya di akhir Hima itu maunya sama kayak B tadi, mau ketemu sama semua anak Himapa, sama semoga anak-anak yang khususnya di bawah-bawah nih yang angkatan 2018, 19 sama 2020 lanjut terus Hima ke pengurusan tahun selanjutnya gitu, karena mereka merasa nyaman sama Hima sekarang. Udah, kalau dari aku pokoknya semoga ada regenerasi dari Hima tahun ini ke Hima selanjutnya, biar kepengurusan ini tetap bisa berlanjut, tetap bisa diterusin semangat dari KM-KM yang sebelumnya, terus dari kepengurusan yang sebelumnya juga. Terus semoga bisa ketemu lagi sama teman-teman, apalagi staf magang belum pernah tatap muka sama sekali secara langsung, kayak gitu sih. Dan jangan lupa untuk diteruskan si himpunan mahasiswa ekonomi Islam ini, karena keluarga besar ekonomi Islam butuh himpunan ekonomi Islam. Ya, untuk harapannya paling satu aja, yaitu cepat bisa ketemu, terus bisa bonding lagi sama teman-teman Himapas. Oke, nah itu tuh tadi harapan dari Board of Director buat Hima tahun ini. Nah berikutnya nih, oke deh, suka dukanya selama di himpunan tuh. Kalau dukanya, duka dulu kali ya. Kalau dukanya itu semua yang udah kita planningin di awal itu semuanya jadi lumayan berantakan karena kondisi. Kemudian mengingat dana dari kampus juga yang nggak jelas, dan kemudian selanjutnya kita udah internalisasi terus udah bonding bareng teman-teman yang lain. Udah dapet banget tuh feel-nya buat semangat kerjain gawean selanjutnya, tapi ternyata pandemi, itu sih dukanya. Dan duka satu lagi sih, karena kayak gini kita nggak bisa main bareng, ngopi bareng, terus proker recreation juga nggak jadi kan. Terus kalau sukanya, alhamdulillahnya, ini benar-benar alhamdulillah sih ya,
ya alhamdulillahnya di tahun ini dapat teman-teman Hima yang benar-benar benar-benar potensial lah, benar-benar ngebantu dan benar-benar kalau nggak ada mereka mungkin Hima di tahun ini nggak bakal jalan, baik dari teman Biodi, BOM sampai teman-teman staff ataupun staff magang ya, kalau nggak ada mereka Hima nggak bakal jalan. Dan terima kasih banyak dan alhamdulillah itu sih sukanya gitu. Oke, kalau dari aku sendiri dukanya untuk di Hima tahun ini itu tadi sih emang kita nggak dapat feel secara langsungnya, cuman ternyata karena hal ini tetap kita masih bisa ketawa-ketawa, masih bisa ngobrol-ngobrol walaupun emang terbatas banget. Terus dukanya itu tadi banyak banget hal-hal yang jadi tujuan kita, yang hal-hal yang harusnya bisa kita capai tuh benar-benar gak bisa gitu kita lakuin gitu. Dan itu ngelakuin banyak sekali penyesuaian, banyak sekali pro kontranya, dan yang capeknya itu tadi lebih ke gimana cara kita untuk menjalankan hal ini gitu. Karena tidak langsung Hima itu sekarang tuh dituntut untuk adaptif pokoknya dalam segi apapun itu gitu, kayak gitu. Dan dukanya apalagi ya dukanya pokoknya ya karena pun aku sama kayak Aga ya, anak ABH, anak baru Hima, dan bener-bener gak ngerasain gitu gimana Hima secara langsungnya gitu. Karena pun sebelum-sebelumnya kan aku jarang-jarang juga ikut proker-proker Hima gitu. Terus untuk sukanya satu sih yang mewakili itu semua, aku bersyukur banget bisa masuk Hima di tahun ini. Jadi gitu sih. Cukup. Oke, jawabannya pada bagus-bagus ya. Kayaknya udah disiapin dari lama tuh ya. Tapi itu. Nah, kalau aku sukanya aku senang karena kayak walaupun kita baru 2 bulan lah ya ketemu langsung tuh, tapi tuh bondingnya kayak udah kuat banget gitu. Terus anak-anaknya baik-baik banget, kayak selalu menuruti perintah atasannya gitu, maksudnya selalu datang ke proker-proker tanpa disuruh dan selalu meramaikan Hima walaupun acaranya online. Kalau dukanya itu karena online jadi suka miskom, terus misalnya ada yang slow rest gitu padahal kayak lagi butuh banget, terus deadline mepet-mepet dan banyak kerjaan di rumah, jadinya agak susah juga manage waktunya untuk Hima. Tapi itu balik lagi karena anak-anak Himanya pada semangat, jadi kita juga ikut semangat gitu untuk menjalankan Hima gitu. Kalau dari aku sukanya senang banget bisa explore lagi di Hima tahun ini juga, karena kebetulan aku dari staf magang terus sampai sekarang tuh kebetulan Hima terus dengan nyobain berbagai macam kepemimpinan yang dibawa sama Kak Hima sebelumnya. Itu kayak bikin excited banget, kayak nggak berasa nih udah 3 tahun di Hima gitu. Terus kerja bareng sama anak-anak yang juga alhamdulillah semangat banget gitu, walaupun aku tahu juga kalian pasti banyak banget capek-capeknya gitu, kalian juga pasti banyak banget susahnya, tapi kayak aku selalu melihat ketika kalian down, kalian tuh berusaha untuk adaptasi lagi, berusaha untuk adaptasi sama keadaan lagi, itu yang aku seneng banget melihatnya. Terus untuk dukanya ya paling itu sih benar yang harus kita bisa tatap muka, bisa rapat bareng-bareng, seru-seruan bareng mungkin di Taman Lit kah atau di manapun itu tempat-tempat yang ada di Jatinangor, atau kita harus bisa jalan-jalan ke Bandung, tapi karena kondisi yang lagi seperti ini lagi-lagi kita diharuskan untuk ikhlas dan menyesuaikan lagi sama keadaan. Tapi untuk aku sendiri aku ngelihat Hima tahun ini juga dengan kondisi yang kayak gini tuh juga sebenarnya udah sangat kalau dari aku sendiri sih gak tahu gimana ya ngomongnya, cukup bisa beradaptasi dengan baik lah gitu, bisa ngikutin flow-nya. Kalau dari aku sih gitu. Kalau dari aku hampir sama sih sama yang lain, dukanya kita semua ngerasain, dan sukanya itu di tahun terakhir di ekonomi Islam itu aku bisa masuk ke pengurusan Hima, dan itu berkesan banget. Oke, kalau dari aku dukanya sih karena kemarin pas internalisasi yang pertama aku nggak sempat datang karena ada urusan, karena aku lagi sakit kemarin, jadi
sayang banget gitu nggak pernah internalisasi, nggak pernah bonding sama teman-teman Hima pas gitu kan. Kalau untuk sukanya, alhamdulillah banget punya teman-teman yang luar biasa, yang saling melengkapi, yang saling menguatkan gitu ya. Jadi bersyukur juga ikutan di Hima pas 2020 kayak gitu. Kalau dari aku, dukanya tidak menyangka kita ternyata punya proker besar dan proker-proker lainnya yang sangat amat padat, yang ternyata juga sangat menyita banyak waktu. Tapi sukanya adalah gak terasa, benar-benar gak terasa. Alhamdulillah kita bisa ngelakuin itu. Ya kalau bisa dibilang overall semuanya sangat amat baik gitu. Benar-benar punya acara masing-masing yang sangat amat keren. Dan itu lagi-lagi kayak aku benar-benar gak berasa ini udah nyampe di akhir kepengurusan kayak gitu. Dan ya benar-benar bersyukur sih. Balik lagi ke awal tadi, bersyukur bisa kenal sama teman-teman kayak kalian. Kalau aku berduka pernah dulu saat itu, di mana salah satu, aku memiliki 4 anak ya. Jadi salah satu anakku dia tiba-tiba menghilang. Cuman tapi itu salah satu jalan terbaiknya dia. Saya juga senang mungkin. Ya akhirnya saya juga ikut menghilangkan. Itu juga duka yang parah sekali. Tapi senangnya malah anak-anak saya sama ketua saya juga dan para BOD itu tetap tetap happy lah, tetap apalah gitu-gitu. Jadi membuat saya tetap senang juga Dan saya juga melihat dari kemarin-kemarin proker-prokernya asli Jo, lo kejai, lo keren anjay, sumpah. Maksudnya kayak kreatif semua, mindsetnya pinter semua. Pokoknya lo gue seneng deh punya orang-orang kayak lo. Jadi lo gimana lagi ya guys, paling kayak sih, I love you. Kalau dari aku sendiri dukanya yang banyak sekali ya kerjaannya, mungkin bisa dibilang berkali-kali lagi lipat dibandingkan Hima tahun-tahun sebelumnya. Tapi kalau untuk sukanya itu yang pertama, aku karena baru kan masuk ke lingkup eksternal, jadi mendapat pengalaman yang baru juga. Terus abis gitu sama walaupun sepusing-pusingnya aku ada proker yang gak jalan atau macet kayak gitu, tapi setiap rapat BOD sama mereka-mereka semua bawaannya happy terus, jadinya senang aja di Hima ini gitu. Nah, suka dukanya udah disebutin tadi ya sama masing-masing board of director. Jadi kita tahu nih sebenarnya keseruan di Hima dan susah-susahnya masing-masing direktur tuh kayak gimana. Mau ngapain? Mau cerita, terus mau apa ya? Kan kalau cowok meluk nggak enak ya. Enak, salah, nggak logis ya, nggak logis, maksudnya aneh lah gitu, cewek-cewek main enak ya. Ya palingan pengen cerita, pengen main sama mereka, terus pokoknya seru-seruan lah, pokoknya lah, apapun itu, pokoknya pengen ketemu, pengen ngobrol, pengen seru-seruan lah, mau cerita apa, kayak mau salto, kayak mau gimana, kayak ketemu deh, gitu. Kalau dari aku, jujur sebenarnya yang Sergio omongin benar, pengen banget meluk anak-anak Hima. Maksudnya meluk di sini karena benar-benar seneng banget ya pokoknya ketemu sama anak-anak Hima. Itu sih paling pengen meluk, dan yang pastinya pengen banget bisa at least ngobrol langsung sih sama teman-teman Hima. Itu sih yang pengen banget ditemuin sama anak-anak Hima di tahun sekarang. Tuh. Oke, kalau sehari sama anak Hima, aku pengen main bareng, terus pengen meluk juga, terus pengen cerita-cerita, pengen bonding lah dalam satu hari. Oh, aku pengen jalan-jalan dong, pengen banget jalan-jalan biar kalau misalnya udah balik lagi kondisinya, pengen buat jalan-jalan, terus ngirup udara bebas sama benar-benar satu kepengurusan Hima, terus bercanda-bercanda bareng, terus kebayang sih. Pokoknya ngelakuin hal yang nggak bisa dilakuin sama pandemi ini.
Kalau aku sama pengen banget seru-seruan, pengen lebih kenal lagi sama anak-anak yang lain. Pokoknya pengen ya cerita, ngobrol, dan lain. Oke, kalau aku pengen internalisasi lagi karena kemarin nggak sempat ikutan internalisasi yang pertama. Kalau dari aku pengen main, terus aku pengen mimpin mainan tupai lagi. Kayak waktu itu pas kita internalisasi BOD BOM, itu kangen banget sih. Tapi nanti kita mungkin satu hima kali ya mainan tupai. Ditunggu. Ya kalau dari aku sih sama persis sama yang dibilangin Sergitenya, bahwa aku pengen meluk kalian. Aku pengen meluk kalian, ditambah aku pengen cium kalian. Ibarat kalian tuh seperti anak saya gitu. Ya sama satu lagi sih, saya pengen menculik kalian satu persatu, anak hima, untuk kita reuni. Reuni di mana? Reuni di Makan Meat, anjay. Ya kita ntar bisa camping, bisa main PS, bisa goreng-gorengan. Oke, seru deh ntar, insyaallah ya. Ayo Sun, ntar saya culik-culik kalian semua ya. Amin. Itu aja sih paling. Kalau aku maunya kalau satu hari sebenarnya nggak cukup sih, satu hari pengennya pokoknya ketemu aja dulu sama anak-anak hima, khususnya anak-anak hima yang kita belum pernah ketemu tapi udah kerja bareng sekarang nih, para staf magangnya juga, sama anak-anak hima yang kita udah pernah ketemu sebelumnya kayak BOD, Kadep, dan lain-lainnya gitu. Kalau 18 Fawas, terus kalau 17 Tenya. Kalau sefrekuensi sih Visabil, kalau anak 18 Rafli. Aku banyak sumpah yang sefrekuensi sama aku. Jujur, boleh ikut langsung sederet gak tuh aku sebutin. Tenya bayi pati Yamine. Kalau 18 aku paling klop banget sama Rafli, sama Pabi juga sih. Tapi paling banget Rafli. Kalau aku 18 atau 17 sih? 17 aku Kunti. 17 aku Kunti. 17 aku Kunti. Ya, cari apa. Terus 18-nya cewek. 18-nya banyak juga sih. Banyak sumpah. Gimana dong? Ada Dede, ada Wawa, ada Dira, ada Alia. Banyak lah. Banyak. Kalau aku 17 Kunti sih dan Tutu. Kalau 18 Papa. Kalau aku 17 Aga, 18-nya Uyak. Aku 17 Satrio, 18 nggak ada sih. Bisa nggak ada nggak sih? Nggak ada beneran soalnya. Beneran ya mah. Udah next. Kalau aku dari angkatan 18-nya Tina, Ribi, Nini, Tanti, pokoknya teman-teman hima juga. Terus habis itu kalau dari 17-nya kalau Bey sama Fatia Fuad Kunti, aku juga Kunti plus Uhuah Gibah Niyah. Gak tahu deh itu siapa. Gitu. Ya, kalau aku sih 17 ya. 17 aku Ratu Giva, my best friend forever until die kita ya. Oke. Kalau yang 18 gue Fabi, Rafli, Ismail, Akmal, the best. Ex Rusdi dan Rusdi. Oke, jadi udah masuk ke pertanyaan terakhir dan berikutnya kita bakal lanjut ke sesi games. Ini sesi yang paling ditunggu-tunggu, yaitu games tebak drama kehidupan. Yeay! Siapakah ini? Dia pernah nyebur ke got, tapi yang nyebur itu palanya duluan yang ke bawah.